Konsep rumah makan gratis ini memberi tanpa meminta. Yang kita dapati dalam program sosial ini adalah 3K. K yang pertama adalah ketenangan, K yang kedua adalah kebahagiaan, K yang ketiga adalah keberkahan. Alhamdulillah, semenjak saya buka rumah makan gratis, hidup saya itu merasakan ketenangan, saya merasakan kebahagiaan, dan saya merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman semua di seluruh dunia yang mau istiqomah, kuncinya itu adalah ikhlas. Sabar, syukur, ikhlas. Waktu itu, tahun 2017, saya bersama istri saya boncengan naik motor. Hari pertama saya punya motor, alhamdulillah. Saya pergi ke pasar, bawa uang 500.000, mau belanja ayam dan sayur-sayuran untuk makan gratis. Saya belanjalah ke pasar Cilengsi. Setelah saya belanja ke pasar Cilengsi, sampai di pasar Cilengsi, saya melihat toko ayam itu. Saya beli ayam 10 ekor. Dan saya beli sayur-sayuran. Hingga uang saya tersisa 50.000. Setelah beli ayam, saya gantung ayamnya di motor. Lalu saya ditegur sama istri saya. Kak, masih ada sisa uang nggak? Masih ada deh. Berapa? 50.000. Beli centong dong sama baskom. Oh, memang centong nggak ada di rumah. Pecah. Ya udah. Akhirnya saya mampirlah ke toko perabotan, bawa uang 50.000, kasih ke istri. Nah, setelah di toko perabotan, saya parkir motor, saya ikut istri saya, dan saya selalu merhatiin istri saya, nggak merhatiin motor. Nah, sampai selesai belanja centong sama baskom, saya kembali ke motor, tiba-tiba ayam saya hilang. Ayam 10 ekor yang saya beli sudah dipotong-potong, hilang. Waduh. Saya cari-cari sampai saya kembali lagi ke toko ayam itu, mundar-mandir, saya cari, nggak ketemu. Dek, gimana nih, Dek? Ya gimana, Kak? Kakak udah janji belum sama anak-anak yatim mau ngasih ayam? Udah. Waduh, nggak ada uang lagi. Nggak ada uang lagi, sepersen pun nggak ada uang. Sisa uang 50.000 sudah beli centong sama baskom. Ya udah, akhirnya saya ikhlaskan aja lah, Dek. Nggak apa-apa lah, Dek. Kita pulang aja yuk. Bilang aja, kita jelasin aja ke anak-anak, nggak apa-apa. Hari ini makannya sayur-sayuran aja. Ya udah. Begitu saya mau nyetat motor, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu. Mas, sebentar, Mas. Tadi saya lihat, Mas, mondar-mandir. Kenapa, Mas? Ayam saya hilang, Bu. Loh, kok bisa hilang? Iya, padahal itu ayam sudah dipotong-potong, digantung di motor, saya beli ke toko perabotan, hilang ayamnya. Padahal itu ayam untuk sedekah, saya bilang gitu. Oh, Masya Allah. Ya udah ya, Mas, ayo ikut saya, Mas. Ikut kemana, Bu? Saya udah nggak punya uang lagi. Kalau misalkan disuruh beli, saya nggak punya uang. Enggak, Mas, ikut aja, Mas. Jadi adik saya punya toko ayam di situ. Nah, begitu saya ikut ibu ini, lah, ini tempat ayam yang saya beli tadi. Ternyata toko ayam yang saya beli tadi punya ibu ini, adiknya, gitu. Tolong potongin ayam ya. Berapa tadi hilangnya, Mas? 10 ekor, Bu. Tolong potongin ayam 12 ekor yang besar-besar. Setelah dipotong-potong dikasihin ke saya, gratis, Mas. Bawa aja. Di tengah-tengah perjalanan pulang itu saya nangis. Ya Allah, ayam saya hilang cuma 10. Saya beli yang sedang-sedang. Ini Allah ganti lebih. Allah kasih 12. Langsung Allah kasih cash 12. Yang besar-besar. Jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya. Jangan pernah kita sampai bunuh diri, frustasi. Jangan. Gitu. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Gitu. Oleh karena itu, jangan pernah kita juga mengeluh kepada makhluk, kepada manusia. Jadi ilmu ikhlas ini sangat penting. Gitu. Kita hidup ini penting sekali memiliki niat hati nurani yang baik. Kalau kita sudah memiliki niat yang baik, kita hiasi niat yang baik ini dengan SSI. Apa itu SSI? Sabar, syukur, ikhlas. Kalau misalkan kita sudah sabar, kita sudah syukur, kita sudah ikhlas, insya Allah segala apapun yang kita lakukan, segala aktivitas yang kita lakukan akan mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya apa yang kita lakukan ini dilancarkan. Semuanya lancar, berjalan dengan baik-baik saja. Rezeki itu terkadang datang di saat apa? Di saat kita sedang diuji. Banyak sekali hikmah-hikmah dari kisah yang saya ceritakan ini. Dan saya juga pernah, gak jauh orang sini juga. Jadi saya buka rumah makan gratis sebelum di sini, di situ, nggak jauh dari sini. Jadi ada seorang ibu-ibu datang, Mas, mau nanya, Mas, kenapa, Bu?
Ini rumah makan gratis, bukanya cuma sekali ini aja. Apa terus-terusan? Terus-terusan, Bu. Ibu itu nangis. Bu, mohon maaf, apa salah saya gitu? Mohon maaf, Bu, gitu ya. Kan soalnya saya lihat ini tampang pedagang gitu. Kalau saya menyakiti hati ibu, saya minta maaf. Apa yang ibu perlu bantu, saya bisa, insya Allah saya akan bantu gitu. Tujuan saya mendirikan rumah makan gratis ini semata-mata hanya ingin membantu orang-orang yang tidak bisa makan, kesulitan makan, kelaparan gitu. Karena keutamaan memberi makan ini sangat besar, Bu, gitu. Allah lebih mencintai orang yang memberi makan. Allah lebih mencintai orang yang membebaskan budak. Allah lebih mencintai orang yang menghilangkan kesusahan saudaranya. Allah lebih mencintai orang yang membantu saudaranya, menghilangkan rasa sakit yang ada di dalam hati saudaranya. Itu lebih Allah cintai daripada sholat sehari semalam suntuk di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram gitu. Padahal sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu keutamanya sangat besar, pahalanya beribu-ribu kali lipat daripada sholat di Indonesia gitu. Tapi amalan ini lebih Allah cintai gitu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Oleh karena itu, saya terus istiqomahkan amalan ini. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Ibu itu ternyata menangis karena apa? Suaminya saat itu sedang diuji, dia tidak bisa ngasih makan anak-anaknya. Allahu Akbar. Sampai sekarang juga dia sering bawa makanan buat anak-anaknya. Dikasih setiap hari terus. Dan saya sering juga menjenguknya. Ternyata dia dalam keadaan sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang mendapatkan ujian. Utangnya banyak, usahanya ya gitu-gitu aja, kecil pendapatannya. Anaknya waktu itu lagi kelaparan ternyata. Dia mau minta makan itu malu katanya gitu. Jangan malu, Ibu, saya bilang gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan saya juga pernah ketemu sama tukang bakso cuangki. Jadi tukang bakso cuangki ini hujan-hujan dia duduk di bawah pohon. Waduh, hari sudah jam 4, udah sore. Saya deketin gitu. Bang, berapa harganya? Bisa beli 3.000, bisa beli 5.000, bisa 7.000 katanya. Berapa aja boleh dong? Iya, berapa aja boleh katanya. Ya udah, saya beli 5.000. Saya beli 5.000. Bang, saya pengen ngerasain, Bang. Abang saya lihat tiap hari bawa itu bakso cuangki itu digotong di sini. Akhirnya saya pengen nyobain. Beratnya kayak gimana sih gitu. Begitu saya angkat itu gerobak bakso cuangki, berat Masya Allah. Sekitar mungkin 50 kilo lebih, 70 kiloan beratnya. Begitu saya lihat itu di gerobak itu, ternyata ada panci, ada kompor, ada baskom untuk nyuci piring, terus ada saus, ada kecap manis yang botol-botol. Masya Allah, berat sekali. Itu setiap hari dia angkat beban itu. Dan baksonya itu masih banyak banget. Nah, yang bikin saya sedih, ini bapak sudah tua, dia ini nggak bikin bakso, nggak bikin sendiri. Dia ambil upahan orang. Jadi pendapatannya sedikit. Kadang kalau misalkan sehari itu habis, bakso cuangki itu cuma dapat 150.000. Dia bilang ke saya. Paling rutinnya itu 50.000 sehari. Dia dapat cuma 50.000. Itu dia kirim nanti ke anaknya di kampung. Dia tinggal di sini. Terpisah antara keluarga dan bapaknya. Gitu. Ya Allah. Coba orang-orang kaya. Coba lihat ini. Yang konglomerat-konglomerat. Kata orang konglomerat, kaya raya ya. Marilah kita sama-sama gitu, memperdayakan ekonomi umat. Masa kita tega melihat bapak-bapak sudah tua gitu, sengsara hidupnya, tiap hari dia ngangkat beban yang pendapatannya tuh sedikit, nggak besar gitu. Jadi akhirnya saya ceritakan kisah ini di grup WhatsApp. Begitu saya ceritakan di grup WhatsApp, ada seorang ibu-ibu orang Belanda tinggal di Indonesia, orang Indonesia tapi tinggal di Belanda. Dia langsung japri ke saya, Mas, tolong cari bapak itu. Saya mau modalin dia. Dan tolong ajarkan dia tentang bisnis. Tolong ajarkan dia bikin bakso cuangki itu. Jadi dia bisa usaha sendiri, bisa mandiri. Dan pendapatannya mungkin lebih besar. Dan dia tidak usah ngangkat-ngangkat beban berat itu. Dia bisa sewa ruko, nanti saya yang bayar biaya. Semua biaya saya yang biayain. Akhirnya saya cari. Gak ketemu sampai sekarang. Entah meninggal, Allahu alam. Sampai sekarang saya cari gak ketemu.
bakso cuangki itu. Tukang bakso cuangki itu banyak. Tapi yang saya maksud ini bapak yang sudah tua ini. Gitu. Usianya sekitar 80-an. 80 tahunan. Itu orang sudah pensiun berkali-kali lipat, mungkin udah istirahat lah ya. Udah nggak usah kerja lagi. Nah, tapi dia masih kerja, cari uang. Seperti itu. Yang lebih unik lagi di Cibubur. Alternatif Cibubur. Saya tunjuk Cibubur. Di depan hotel, saya melihat seorang nenek-nenek pakai topi nyapu jalan. Tangan kanan megang sapu, tangan kiri megang botol minum. Saya tegur, "Nek, ngapain? Megang nyapu-nyapu sambil megangin botol." Gitu. Enggak singku gitu. Enggak, Jang. Ini botol kalau ditaruh di trotoar hilang. Diambil sama pemulung kan ya. Masya Allah. Gitu. Saya berpikir, ini hotel pendapatannya kan besar. Kenapa tidak memfasilitasi tukang sapu minum? Memberi minum fakir miskin itu keutamanya pahalanya sangat besar sekali. Ini inspirasi untuk pengusaha-pengusaha mungkin, yang pengusaha hotel ya, atau yang rumahnya pinggir jalan, yang disapui oleh tukang sapu setiap hari. Tukang sapu nyapu di depan halaman rumah kita, gitu. Pagi-pagi itu kasihlah minum, entah susu apa teh, suruh pembantu kasih minum. Tukang sapu yang pagi-pagi di jalan itu kasih minum, kasih di mereka tuh sarapan, gitu. Berapa sih harganya gitu? Sedekah kita untuk tukang sapu, tukang rongsok, tukang sampah di pinggir-pinggir jalan itu, pahalanya besar, insya Allah. Allah ganti rezeki kita itu. Harta yang kita keluarkan untuk sedekah tidak akan rugi. Gitu. Matematika Allah itu lebih jauh daripada matematikanya kita. Jadi begitu saya tanya lagi, nenek sudah lama nyapu di depan hotel ini, sudah 6 tahun katanya. Pernah nggak nenek tidur di hotel sekali aja? Nggak pernah. Jangan ketidur di hotel, masuk hotel aja nggak boleh katanya. Gitu. Gimana ini? Kasihlah kesempatan, gratis sekali aja, seumur hidup loh. Ada nenek-nenek sudah tua banget, nggak pernah seumur hidup nggak pernah tidur di hotel, nggak pernah. Padahal kerjanya nyapu depan hotel, gitu. Nyapu di depan hotel. Kalau saya punya hotel, insya Allah, gitu kan, udah punya KTP, punya SKTM, udah gratis aja udah. Orang miskin ini, kasihan. Buat apa? Ngumpulin harta banyak, pengen disebut kaya. Oh, kalau saya nggak mau sebut dia kaya kalau dia nggak sedekah, kalau dia tidak membantu fakir miskin di sekitarnya dia. Janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang apabila orang-orang di sekitar kalian itu masih banyak yang kelaparan. Jangan. Tidak beriman apabila dia punya agamanya Islam, tidak beriman dia. Apabila dia tidur dalam keadaan kenyang, orang-orang masih banyak yang kelaparan, tidak beriman. Tidak. Oleh karena itu, marilah kita sadar, gitu. Kita ini sama-sama manusia. Jadi kita wajib memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Gitu. Kalau kita ditakdirkan menjadi orang yang diciptakan oleh Allah, yang dikasih rezeki yang lebih, ya kita bantu.